Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah fi yawmina hadha ila yawmil ba'si wal nahdah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami' Raudhatul Jannah rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang teramat sangat banyak, terutama nikmat kita bisa menghilangkan rasa malas dan menyingkirkan godaan setan untuk datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah, yakni menunaikan ibadah salatul Jum'ah, yang dikatakan bahwa al-Jum'atu hajjul fuqara, bahwa Jumat ini adalah merupakan hajinya orang-orang yang tidak berangkat haji. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, beruntung kita pada hari ini bisa melangkahkan kaki kita bersembah sujud di rumahnya Allah, masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan ibadah salatul Jum'ah yang pahalanya sama dengan menunaikan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa tak satu pun di antara kita yang disebut sebagai orang-orang yang bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada upaya dan usaha daripada diri kita. Artinya dalam kehidupan di alam dunia kita harus melakukan pengabdian yang setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita akil balik sampai kita menutup mata, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan pengabdian, penghambaan yang setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam melaksanakan salat 5 waktu sebagai sebuah kewajiban yang utama, sebagai tiang-tiang daripada sebuah bangunan Islam. Oleh karenanya saudara-saudara, salat itu sendiri tidak akan bisa menjadi sempurna kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dikatakan oleh Syekh Nur Ruslan bahwa bagi tiap-tiap orang yang beramal, baik dia salat, puasa, ibadah haji, zakat, infak, sedekah, pendek kata semua syariat-syariat agama yang dia kerjakan tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama, maka dikatakan seluruh amal kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya saudara-saudara, dari mulai kita terlahir sampai kita masuk ke liang lahat, perintah untuk mempelajari ilmu, belajar ilmu, atau istilahnya untuk mengikuti pengajian tidak boleh berhenti, tidak boleh selesai. Kenapa demikian? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kita bisa sholat karena kita punya ilmu, kita bisa baca Quran karena kita punya ilmu, kita bisa melakukan ibadah haji dan kita bisa karena kita punya ilmu. Tanpa ilmu, semua ibadah yang kita lakukan hanya ikut-ikutan. Tentu saja sesuatu yang hanya ikut-ikutan tidak akan bisa bertahan lama, saudara-saudara. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Konteks saat ini untuk belajar agama, hati-hati saudara-saudara. Apalagi saudara-saudara pengguna media sosial, YouTube terutama. Di situ banyak pendakwa-pendakwa yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar Nahdlatul Ulama, dan banyak hal-hal lagi yang disampaikan oleh para pendakwa-pendakwa yang ada di YouTube. Saudara-saudara, hati-hati saudara-saudara. Makanya kita kudu paham
kudu mengikuti ulama di akhir zaman. Jangan ulama sekedar bisa ceramah, ulama sekedar bisa menyampaikan ilmu, tapi lihat bagaimana ilmu yang disampaikan, apakah bersesuaian dengan ajaran ulama-ulama kita terdahulu, saudara-saudara. Sebab jangan kata orang ingin menjadi jahat, orang ingin menjadi baik saja, setan turut serta untuk menghalangi kita. Makanya banyak sekarang dari kalangan-kalangan orang Nahdliyin, ahlu sunnah wal jamaah, yang dia ingin jadi benar lantaran salah memilih guru, salah memilih pengajar, akhirnya dia keluar daripada ajaran ahlu sunnah wal jamaah, keluar daripada ajaran Nahdlatul Ulama. Yang tadinya dia suka membaca Yasin setiap malam Jumat, yang tadinya dia suka ziarah kubur orang tuanya setiap hari Jumat, yang tadinya dia suka zikir sesudah sholat, sesudah dia mempelajari ilmu yang dari guru yang salah, semuanya itu dia tinggalkan karena dia mendapatkan pengetahuan dari gurunya. Semua itu adalah bid'ah, dhalalah, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya pengajian-pengajian di masjid yang kita cintai ini, baik pengajian indahnya subuh maupun pengajian selain itu, hendaklah kita ikuti. Sebab ini akhir zaman, saudara-saudara. Banyak orang-orang yang tidak paham agama berbicara agama. Banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang makrifat Allah berbicara tentang makrifat Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman, saudara-saudara. Artinya jangan tinggalkan ulama-ulama kita yang mereka paham tentang ilmu fikih, tentang ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang itu semuanya adalah warisan daripada ulama-ulama salafus saleh. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Oleh karenanya melalui mimbar yang mulia ini kita semarakkan, kita gerakkan, kita gelorakan untuk terus mengaji dan mengaji dalam rangka mencerahkan pengetahuan agama kita, dalam rangka membaguskan solat kita, membaguskan puasa kita, membaguskan zakat infak sedekah kita, membaguskan haji kita. Karena itu semuanya ibadah yang perlu ilmu pengetahuan dari guru yang sebenar-benarnya, guru yang menyampaikan kepada kita semuanya. Semoga dengan ibadah demi ibadah yang kita kerjakan, yang itu semuanya dibungkus ataupun dibarengi dengan ilmu-ilmu agama, insyaallah semua amal ibadah kita akan mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada keridhaannya. Dan kalau sudah demikian adanya, semuanya ibadah kita akan memperoleh daripada nilai-nilai keluhuran yang disebut husnul khatimah. Semoga khutbah yang saya sampaikan menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, serta menambah kehati-hatian kita dalam rangka mencari daripada guru pembimbing terutama di media sosial agar kita lebih berhati-hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.